maka kita yakini apa yang kita kerjakan dan kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, yakin sampai. Yakin sampai. Kawan-kawan kita yang tidak percaya itu tidak amanah ilmiah. Tidak ada amanah ilmiahnya. Kalau amanah ilmiahnya ada, dia bersama kita. Siapa yang sering ditokohkan? Yang sering ditokohkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah. Kedua mereka mengatakan sampai. Man za'ama anna amalal ghairi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Itu ucapannya Ibnu Taimiyah itu. Siapa yang mengatakan bahwa amal orang yang masih hidup, amal orang lain tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, itu adalah pendapat yang keliru, menyalahi konsensusnya para ulama. Wadzalika min wujuh. Ada 21 alasan. Kenapa sampai itu? Makanya teman-teman kita itu baca dulu. Jangan terus main ponis. Hal begini dikatakan bid'ah. Di mana bid'ahnya di mana? Dari tadi ada yang bid'ah. Baca Quran, khotaman, sholawat, tausiyah. Mana yang bid'ahnya mana? Itu hanya su'uzzon saja. Su'uzzon. Tolong hadir di sini. Tunjukkan mana yang bid'ah itu, tunjukkan di sini. Yang bertentangan dengan ajaran agama itu mana? Dan jujur secara ilmiah, baca yang begitu itu. Karena yang begini tidak menguntungkan mereka, maka disimpan. Dalam dunia ilmiah tidak boleh begitu. Jujur kita. Jujur kita. Nah inilah kalau kita kaitkan dengan akhlaknya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ disebut oleh para ahli tafsir, wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu wa shiddatul haya wa kathratul ibadati was sakha was sabru was syukur wat tawadhu'u waz zuhud war rahmatu was syafaqah wa husnul mu'asyarati wal adab wa ghairu dzalika minal khisalil aliyah wal akhlaqil mardiyah. Itu teksnya dalam tafsir itu. Akhlaknya apa Rasulullah? Mengedepankan ilmu supaya jangan sesat. Kita menuntut ilmu untuk menyelamatkan kita dari kesesatan dan kesalahan, supaya kita berada dalam kebenaran. Bukan kita menuntut ilmu untuk menyalahkan orang, memponis orang salah, memponis orang keliru, apalagi memponis orang kafir, syirik. Na'udzubillahi min
Ini bukan akhlaknya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu menjaga lidahnya, mulutnya dijaga. Tidak pernah menyalahkan sahabatnya. Apapun yang dikerjakan oleh sahabatnya. Maka Rasulullah dijuluki sebagai Ar-Rasulul Muallim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Katanya khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmah kepada Rasul 10 tahun. Tapi aku tidak pernah mendengar uffin qat. Tidak pernah. 10 tahun. Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak pernah. Dan juga Rasulullah tidak pernah mengatakan ketika aku kerjakan katanya sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan lima fa'alta hadza walam taf'al hadza, tidak pernah. Kenapa ini yang kamu kerjakan, tidak yang itu? Tidak pernah. Jadi Rasulullah tidak pernah mencaci, tidak pernah menjelekkan, menyalahkan. Ini teman-teman kita baru baca 1 buku sudah nyalain orang. Masya Allah. Dapat bukunya di terminal lagi. Maka ilmu itu gurunya harus jelas dulu. Kita belajar dari guru yang jelas dulu. Baru ilmu kita jelas juga. Maka ulama-ulama kita bikin pondok pesantren, pendidikan-pendidikan agama, itu supaya jelas. Gurunya jelas, ilmunya juga jelas. Kalau orang Timur Tengah, sanadnya pun jelas. Ngajar apa dia? Ngajar kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari. Buku hadis Sahih Bukhari ada sanadnya. Dia dapatkan resmi dari gurunya, arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi wa syaikhihi an syaikhi syaikhihi sampai kepada muallifnya itu. Jadi kalau gurunya jelas, ilmunya jelas. Tapi kalau gurunya tidak jelas, ilmunya tidak jelas, muridnya juga tidak jelas. Dengan kata lain, gurunya liar, muridnya insya Allah lebih liar lagi. Itu yang kita temukan sekarang. Mari kita duduk. Majelis seperti ini, coba duduk, dengarkan. Jangan bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan tidak pernah berbunyi. Duduk, dengarkan. Masing-masing itu punya argumentasi. Mari kita bicarakan. Mencari kebenaran, diskusinya harus bersih dari yang macam-macam itu. Kalau diskusi agama, hawa nafsu yang dikedepankan, Al-Quran katakan dalam ayat 71 surah Al-Mu'minun, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kerusakan yang terjadi.